Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, motivator santri nasional, menulis buku Menjada Wajada. Setiap hari Selasa kita ketemu di segmen inspirasi dunia santri, inspirasi tentang santri dunia pesantren. Dan kali ini kita masih membahas 8 kunci sukses santri dan santriwati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang harus diimpikan oleh seorang santri. Sahabat Menjada Wajada, minggu kemarin kita sudah bahas kunci sukses nomor 3 menjadi santri dan santriwati, yaitu huruf N. Punya nyali dan berani bermimpi hebat. Kalau Anda baru lihat video ini, silahkan lihat beberapa video sebelumnya. 8 kunci sukses itu huruf pertama adalah huruf M, huruf kedua huruf A, ketiga huruf N. Nanti saya singkatannya Manjada, ya, 8 huruf. Yang ketiga adalah N, punya nyali dan berani bermimpi hebat. Dengan impian itu apa sih yang harus kita lakukan? Ada 5 hal kalau kita punya impian itu. Pertama, impian itu pikirkan. Pikirkan apa yang akan kita lakukan. Pikirkan apa yang akan kita kerjakan. Pikirkan profesi apa yang kita inginkan. Itu pikirkan. Jadi pertama adalah pikirkan. Kalau sudah pikirkan, tuliskan. Impian itu tidak akan pernah bisa langgeng kalau kita tidak tulis. Hilang soalnya. Orang menggebu-gebu, semangat ingin melakukan sesuatu. Tapi berikutnya kemudian kita udah ada kegiatan, lupa kita. Karena itu ya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita tuliskan. Pikirkan, lalu tuliskan. Yang ketiga, katakan. Impian itu selalu katakan di mana-mana. Kalau ketemu guru, ditanya apa impian kamu, katakan, aku pengen menjadi ini, aku pengen menjadi ini, katakan. Sehingga semua orang tahu apa yang kita impikan, kita pikirkan. Kenapa harus tahu semuanya Pak Akbar? Agar ikut mendoakan. Agar ikut mendoakan. Jadi katakan. Jangan ragu, jangan pernah kemudian kita ragu. Jangan pernah kemudian kita ini malu-malu. Impian itu katakan saja. Pada siapapun katakan, minta doa. Ini impianku, aku minta doa. Ini impian saya minta doa Bapak, saya minta doa Ibu. Agar Allah segera mengabulkan impian saya. Jadi katakan. Setelah katakan, lakukan. Do it. Ya kalau kalian sebagai santri, pelajar, lakukannya apa? Ya lakukannya belajar. Tidak bisa tidak, harus belajar. Lakukan itu dengan belajar yang rajin, belajar yang giat. Nggak bisa kalau sudah punya impian terus kemudian tidak dijalankan, tidak dilakukan, ya nggak bakalan tercapai. Yang kelima, doakan. Doakan terus dari waktu ke waktu. Doakan setiap selesai 5 waktu. Ya Allah, aku pengen menjadi dokter, tunjukilah aku jalan bagaimana caraku menjadi dokter. Ya Allah, aku pengen menjadi pengusaha. Tunjukkanlah aku jalan bagaimana aku menjadi pengusaha. Ya Allah, aku pengen jadi dosen. Tunjukkanlah jalan bagaimana caranya aku jadi dosen. Doakan setiap sholat 5 waktu, setiap sholat tahajud, setiap sholat duha, doakan selalu. Sehingga Allah itu akan mengijabah doa-doa kita. Jadi 5 hal tentang impian. 1, pikirkan. 2, tuliskan. 3, katakan. 4, lakukan. Dan 5, doakan. Nah, pertanyaannya, faktor-faktor apa saja atau apa saja sih yang harus kita impikan? Apa saja sih yang harus kita menjadi tujuan hidup kita? Ada 6 kalau buat santri nih ya.
Pertama, coba kamu pikirkan nak, profesimu 5, 10, 15, 20 tahun lagi mau jadi apa? Kalau ada santri yang menonton, minta dibantu untuk bawa alat tulis dulu, coba ambil dulu deh alat tulisnya. Tulis impian-impian hebatku. Ya, apa sih impian kamu? Nulis yang baik-baik nak, nulis yang benar, nulis yang tinggi-tinggi impian kamu. Karena kamu harus yakin ini akan jadi kenyataan. Ya, impian ini akan jadi kenyataan. Kamu harus yakin itu. Saya yakin sekali dengan impian saya. Saya selalu yakin Allah itu akan kabulkan. Impiannya akan menjadi kenyataan. Jadi yang pertama tuliskan apa profesimu. Kamu mau jadi apa? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nggak usah mikir mungkin atau tidak. Nggak usah mikir ini bisa terjadi atau tidak. Sudahlah, tulis saja. Tulis inilah impian-impian hebatku, profesiku 5, 10, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Yang kedua, kalau sudah kamu pikirkan profesimu nanti menjadi apa, nih target kamu. Lulus dari pondok kelas 6, kelas 3 sana aliyah, ya, kelas 6 di pondok, itu lulus dengan nilai rata-rata berapa? 7, 8, 9 begitu ya. Kasih kemudian target sehingga kalian selalu kemudian ingat target Anda. Dan kemudian nomor 3, mau melanjutkan sekolah dan kuliah di mana? Ini penting nih. Kalau kamu mau ke UI misalnya, kamu tulis di sana, aku pengen ke UI, UGM, UGM. Pengen ke IPB, IPB, Unpad, Unida, tulis. Jadi kemana saja coba, ya, kemana saja, Unibrau, Brawijaya, tuliskan. Kalau perlu nanti kamu di rumah kan, kamu lihat di komputer gambarnya, download, terus tanda tangan, terus tulis di sana, aku akan kuliah di sini. Terus tempel itu gambar, ya, sehingga kamu selalu membayangkan bahwa kamu akan kuliah di sana. Yang di dalam negeri, yang mau keluar negeri, aku pengen di Al-Azhar, aku pengen di Yaman, pengen di Irak, pengen di Sudan, wah, pengen di Arab. Sudah tuliskan cita-cita itu yang akan membawamu ke sana. Nggak usah mikir nanti biayanya gimana. Allah yang akan ngasih biaya. Allah yang akan membiayai. Allah yang akan ngasih petunjuk bagaimana biaya itu bisa terlaksana. Tugas kita itu punya impian lalu minta kepada Allah. Insya Allah Allah akan kasih jalannya buat kita untuk bagaimana cara mencapai itu. Setelah kemudian kamu mau kuliah di mana, setelah itu kamu pengen pergi kemana. Kalau saya pengen keliling Indonesia 34 provinsi. Sekarang jadi 38 provinsi. Saya masih 33 provinsi yang sudah saya kunjungi, tinggal 5 lagi, Papua semuanya itu. Papua ya, mudah-mudahan saya punya waktu, punya kesempatan untuk bisa keliling ke semua provinsi di Papua. Jadi hatam benar-benar seluruh Indonesia. Terus kota mana lagi? Setelah hatam keliling Indonesia kemana? Saya pengen ke 50 negara di dunia. Itulah keinginan itu kemana, tuliskan. Tuliskan. Dan yang selanjutnya, nomor 5, itu adalah kamu mau punya apa. Punya rumah, punya masjid, punya pesantren, punya perusahaan, punya sawah, punya kebun. Tulis, punya mobil, punya laptop, punya handphone. Tuliskan. Lalu yang terakhir adalah, ya, ini buat yang di pesantren, kalau kamu di pesantren tahfiz,
target 30 juz kamu hafalkan berapa lama. Yang nggak ditahfiz, ya 1 juz, 5 juz, 10 juz, disesuaikan dengan target di pondoknya. Kamu akan selesaikan berapa lama. 1 juz misalnya juz 30 kapan? 5 juz apa saja. Jadi itu adik-adik sekalian, kalau belum sempat menulis, nanti saya kasih waktu deh. Kasih waktu seharian, kamu tuliskan. Ya, catat baik-baik nih. Yang pertama, profesimu mau jadi apa? 5, 10, 15, 20 tahun. Tulis pertanyaannya dulu deh. Jawabannya nanti setelah ini. Yang kedua, kamu mau lulus dari pondok dengan nilai rata-rata berapa? Lulus dengan nilai rata-rata berapa? Yang ketiga, meneruskan kuliah kemana? Yang keempat, mau pergi kemana? Yang kelima, mau punya apa? Dan yang keenam, mau hafal juz 30 atau 5 juz atau 10 juz atau 30 juz kapan? Bagi kamu yang beli buku ini ada halaman 51 nih kalau nggak salah. Oh iya nih, ini ada impian-impian hebatmu. Saya sudah berikan garis-garis saja, kosong, tinggal kamu isi. Materi yang tadi juga ada di sini. Kamu mau impi apa, tentang profesi, terus kuliah di mana, sekolah di mana, profesimu apa, punya apa. Nah itu ada di sini. Jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang buku ini. Jangan juga dipinjamkan ke orang lain. Karena ada impian kamu, nanti kalau dipinjam nggak balik, hilang, repot kamu. Impian kamu juga itu ikut hilang. Percayalah nih, pengalaman menarik sekali. Beberapa tahun lalu saya ke Riau, ada salah satu pesantren di sana. Saya kasih seminar motivasi, lalu kemudian dia tuliskan cita-citanya. Cita-citanya pengen kuliah di Eropa. Dan 3 tahun kemarin saya dapat informasi, dapat WA, alhamdulillah Ustadz, saya sudah sekarang di Rusia. Eropa juga itu. Artinya apa yang dia impikan tercapai. Sekitar 3 tahun yang lalu juga saya dapat DM Instagram ya, dari orang yang kuliah di Turki. Dulu pas saya datang ke pesantrennya di Cilacap, dia menuliskan cita-citanya. Dan kemudian cita-citanya dia bilang, saya ingin meneruskan kuliah di Turki. Alhamdulillah. Berkat tulisan cita-cita dan kerja keras dia, cita-citanya itu tercapai. Maka jangan remehkan tulisan ini. Kamu nulis di sini, di buku ini, lalu kemudian itu dekap buku ini baik-baik, dan resapi sehingga kamu semangatnya luar biasa. Semangat untuk terus mencapai impian. Karena impian-impian hebat inilah yang akan membawa kamu kepada masa depan. Gitu adik-adik sekalian ya. Silakan. Bapak Ibu juga, ini buku 8 kunci sukses santri dan santriwati, teman terbaik untuk para santri dan santriwati. Bagaimana bergairah untuk belajar di pondok. Bagaimana kemudian bisa terus semangat agar betah di pondok, menghormati guru, dan juga menghargai orang tua. Silakan dipesan, nanti dikirim, sudah ada tanda tangan saya. Nanti adik-adik silakan diisi apa impian-impian besar kalian. Terima kasih, mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Yang belum melihat video sebelumnya silakan lihat. Karena ini kunci sukses nomor 3 yang video sekarang ini. Nyali dan berani bermimpi hebat. Kunci sukses pertama dan kedua silahkan dilihat video-video sebelumnya. Untuk video berikutnya materinya masih tentang 8 kunci sukses santri dan santriwati. Kita akan terus hadir insya Allah setiap hari Selasa. Ya, setiap minggunya. Inspirasi santri pada channel YouTube Akbar Zainuddin. Terima kasih. Ilaliko fi waqtin akhar. Salam manjada wajada pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.